Istilah makar belakangan kian mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyikapi aksi unjuk rasa yang berujung rusuh. Publik pun bertanya siapa pihak yang disinggung Prabowo yang telah melakukan tindakan yang mengarah ke makar. Rentetan aksi demonstrasi di DPR RI yang kemudian berkembang ke tindakan anarki yang meluas di berbagai kota-kota besar di Indonesia menjadi atensi serius Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Atas pernyataan itu, mahasiswa kembali menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengusut dugaan makar seperti yang diucapkan Presiden Prabowo dengan pembentukan tim investigasi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Agus Setiawan menilai dugaan makar yang dilayangkan Prabowo dalam aksi demonstrasi pekan lalu merugikan massa yang berunjuk rasa. Pembentukan tim investigasi sebagai cara untuk membuktikan kebenaran ucapan dari Prabowo Subianto. Saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Demikian. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak semua pihak tidak menafsirkan ucapan Prabowo soal gejala makar. Menurutnya, Prabowo memberi peringatan kepada semua pihak agar lebih waspada. Tapi kan Presiden memberi satu gambaran yang luas, ya. Baik situasi dalam keadaan baik maupun situasi dalam keadaan tidak baik. Jadi teman-teman tidak usah memberikan satu interpretasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada, ya. Lantas apakah berlebihan jika demonstrasi pekan lalu disebut mengarah kepada gejala makar? Pakar intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta mengungkapkan hendaknya tidak menggunakan teori konspirasi berlebihan. Dalam teori intelijen, cukup melihat siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini. Langsung jumping kepada asing memang agak susah nanti mengurai. Nah, akhirnya selama bertahun-tahun terjadi kita selalu menuduh asing tapi nggak pernah ketemu asingnya siapa itu loh. Jadi sebaiknya diurai benar dengan detail supaya kita tahu siapa itu. Tapi yang paling penting dalam intelijen ya siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini, itulah yang patut diduga itu dia menjadi aktor intelektualnya. Beberapa pihak menyerukan agar ada pembuktian siapa yang makar dan siapa yang terorisme, sehingga pernyataan Presiden Prabowo tidak saja hanya sekedar dugaan atau prasangka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.